Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalu al-barakat. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa aujaba tabshiri biha wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ballagha risalah وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وأصحابه أجمعين. وجزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما هو أهله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Guru-guru luntuan yang muliakan, yang luntuan hormati Tunku Imam Syekh, Tunku Imam Gampung, pengurus BKM Masjid Babul Huda, dan ayah bunda yang saya cintai semuanya. Alhamdulillah pada subuh yang berbahagia ini kita telah melaksanakan salat subuh berjamaah, dan ini merupakan salah satu nikmat yang masih diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga dengan kita mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, maka kita akan merasakan kebahagiaan tersebut. Jangan kita menunggu bahagia baru kita akan mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam mari sama-sama kita sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan. Tidak ada agama satupun di atas muka bumi ini yang mengajarkan tatanan kehidupan manusia sedetil dan selengkap dengan agama yang dibawakan oleh baginda Rasulullah. Bayangkan pada saat kita mau tidur, kita diajarkan bagaimana tidur, dan kita diajarkan doa tidur. Pada saat kita terbangun, kita diajarkan bagaimana pada saat kita terbangun dari tempat tidur, dan kita diajarkan doa apa yang kita bacakan pada saat kita terbangun dari tidur. Tidak ada satupun agama di atas dunia ini yang seindah dan sedetil apabila kita melaksanakan ajaran agamanya. Lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Kita tidak akan pernah tersesat apabila kita berjalan di tengah kegelapan malam, kita akan terasa terang benderang. Begitulah petunjuk yang dibawakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga jamaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akan disuguhkan air dari telaga Kausar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Di tahun ketiga Hijriah terjadi sebuah peristiwa besar pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan 70 orang sahabat mulianya yang syahid. Bayangkan 70 orang penghafal Quran, seorang faqih, orang yang paling dekat dengan Rasul, mereka semuanya syahid sebanyak 70 orang. Dan pada saat itu turun malaikat Jibril membacakan sebuah ayat kepada baginda Rasulullah SAW karena melihat kondisi keimanan mereka, dan ini disebutkan di dalam tafsir At-Tabari. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alaih فمنهم من قضى نهبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا
Sadaqallahul azim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alaih. Dan di antara orang-orang yang beriman itu apabila mereka mendengarkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, maka mereka senantiasa melaksanakannya. Faminhum man qadha nahbah. Mereka tidak pernah menego-nego, tidak pernah menanyakan, tidak pernah mempertanyakan kenapa ini diperintah, kenapa ini dilarang. Mereka tidak pernah menanyakan hal seperti itu. Wa minhum man yantazir. Dan di antara orang yang beriman itu ada yang menunggu analisa, ada yang menunggu hasil kajian, sehingga mereka baru mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Wa ma baddalu tabdila. Dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya kepada seluruh umat manusia. Ayat ini dibacakan pada saat 70 orang sahabat Rasul itu dijajarkan. Mereka adalah orang-orang yang syahid di dalam perang Uhud. Kenapa? Karena peperangan tersebut adalah peperangan yang digembar-gemborkan oleh orang-orang kafir Quraisy, adalah sebagai ajang peperangan pembalasan dendam terhadap perang Badar. Orang-orang kafir mereka mengalami kekalahan di Badar. Perang Badar yang terjadi pada tahun 2 Hijriah itu kehilangan beberapa tokohnya. Di antaranya itu adalah Abu Jahal dan Abu Lahab. Itu merupakan dua di antara sekian banyak tokoh yang mati dalam peperangan tersebut, dan mereka ingin membalas dendam di perang Uhud. Dan banyak orang-orang yang mengatakan umat Islam kalah dalam perang Uhud. Padahal tidak. Kalau seandainya kita kalah, maka Nabi Muhammad pada saat itu meninggal dunia. Dan terbukti mereka nggak bisa mengalahkan umat Islam. Hanya saja umat Islam berdarah-darah dalam peperangan tersebut. Ini yang harus diluruskan sejarah. Jangan sampai kita mengatakan perang Uhud Islam kalah, menang orang kafir. Kenapa? Kalau kita melihat siapa yang memarketingkan, yang menjual berita bahwasanya umat Islam kalah dalam perang Uhud, itu adalah Abu Sufyan yang waktu itu belum masuk Islam. Sehingga ini pelajaran penting kepada kita semuanya. Hampir semua peperangan itu umat Islam itu menang, dan yang memenangkan peperangan tersebut adalah Allah. Ada campur tangan Allah dalam segala peperangan, bukan dikarenakan kehebatan umat Islam. Sebagaimana Allah berfirman, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira wa yauma Hunain. Allah telah memenangkan di dalam semua pertempuran dan di hari Hunain. Perang Hunain itu jelas-jelas ikut campur tangan Allah untuk memenangkan. Hal yang sama di dalam perang Uhud juga seperti itu. Banyak kejadian pada saat awalnya umat Islam itu berjumlah 1000 orang. Di tengah perjalanan mereka menuju dari Madinah ke Uhud, 300 orang itu berbalik pulang ke Madinah. Padahal peperangan Uhud tersebut adalah peperangan yang sudah mendapatkan mubasyirat. Rasulullah SAW malamnya bermimpi itu menyembelih seekor lembu dan pisaunya tumpul. Lalu beliau mengumpulkan para sahabatnya, menanyakan apa yang harus kita lakukan untuk peperangan Uhud ini. Para sahabat mengatakan, lebih baik kita menunggu di luar Madinah wahai Rasul. Padahal dari mimpi tersebut sudah jelas menunjukkan bahwasanya menunggu di Madinah itu merupakan strategi perang. Namun dikarenakan mereka mengusulkan menunggu di luar Madinah, maka Rasul mengiyakan usulan dari sahabat mulia. Setelah Rasul menggunakan pakaian perang, datanglah Hamzah untuk menyampaikan ide dari beberapa anak muda agar Rasul merubah pikirannya, tidak keluar dari Madinah, menunggu di Madinah. Namun tidak, Rasul mengatakan tidak akan pernah bagi seorang nabi, bagi seorang rasul, apabila dia sudah memakai baju perangnya, dia akan menanggalkan baju perangnya. Maka Rasul memimpin perjalanan 1000 orang yang kemudian mereka berbalik 300 orang, sehingga jumlah pasukan umat Islam pada saat itu hanya 700 orang.
melawan 3.000 orang. Coba bayangkan, umat Islam pada saat itu sangatlah minim artilerinya, kudanya sangat terbatas, ontanya sangat terbatas. Sedangkan orang-orang kafir, mereka mempunyai pasukan yang lengkap sebanyak 3.000 orang. Kalau Bapak Ibu jemaah membayangkan situasi peperangannya, maka sebelah kanan saya ini adalah Jabal Uhud yang panjangnya itu 7 km. Sebelah kanan 7 km ke sana itu Jabal Uhud, menutupi kota Madinah semua. Di sebelah kiri ini adalah Jabal Multaqal Ainain, di mana dulunya di bawah gunung tersebut ada pertemuan dua buah sungai. Inilah yang menghadang orang-orang kafir agar mereka tidak bisa masuk ke Madinah. Di belakang saya ini adalah kota Madinah. Jadi Rasulullah SAW menempatkan pasukan umat Islam di antara Jabal Uhud dengan Jabal Multaqal Ainain. Di hadapan sana itu adalah pasukan musuh sebanyak 3.000 orang. Pada saat itu Rasulullah SAW melelang pedangnya. Siapa di antara kalian yang memegang pedangku ini? Di antara sahabat semua tunjuk tangan, tapi punya satu syarat, siapapun yang memegang pedang ini, maka dia sekali tebas orang kafir harus mati. Maka pada saat itu jatuhlah pedang tersebut kepada Abu Dujana. Abu Dujana mengambil pedang Rasul, lalu dia mengikat kepalanya dengan ikatan kepala merah, lalu dia berjalan dengan sombongnya. Sehingga pada saat itu Rasul mengatakan, itulah kesombongan yang layak ditunjukkan. Kenapa? Karena Abu Dujana ingin memukul mental orang-orang kafir yang di depan sana. Dia berjalan dengan sombong setelah dia mengikat kepala dengan ikatan kain merah, dan dia berjalan dengan pedang Rasul, ingin menantang siapa yang berani melawan saya. Maka Rasul menempatkan beberapa orang-orang mulia di depan, di garis terdepan, dan diantaranya semuanya itu adalah saudaranya. Siapa saudaranya? Hamzah pamannya, Ali sepupunya. Semua yang ditempatkan di depan itu adalah saudara-saudaranya. Berbeda sama kita hari ini. Pada saat pembagian jabatan, pada saat pembagian sesuatu, yang kedepankan itu adalah saudara. Tapi Rasul pada saat berperang yang didepankan, yang diletakkan di depan itu adalah saudara-saudaranya. Sehingga Umar, Hamzah, Ali, Abu Dujana dan beberapa sahabat mulia lain itu ditempatkan di depan dan mereka memerangi orang-orang kafir. Hamzah pada saat itu memakai tanda, yaitu bulu onta. Itu menunjukkan adalah kesatria. Jadi yang pion jangan pernah melawan saya. Itu bahasanya dari lambang tersebut. Sehingga apa yang terjadi? Dalam seketika pada saat peperangan itu dimulai, maka 10 bendera orang kafir Quraisy itu semuanya jatuh. Semuanya mereka mati. Dan pada saat itu ada satu pasukan elit orang-orang kafir yang dipimpin oleh Khalid bin Walid sebelum dia masuk Islam. Dia membawahi 200 pasukan berkuda yang ingin menyerang dari sisi kiri. Tapi Rasul sudah menempatkan pemanah unggul di atas Jabal Multaqal Ainain sebanyak 50 orang pemanah handal. Pada saat itulah gunung tersebut berubah namanya dari Jabal Multaqal Ainain menjadi Jabal Ar-Rummah, Jabal Gunung Pemanah. Apa yang terjadi? Khalid bin Walid begitu ingin naik dari atas gunung tersebut, maka dipanah oleh para sahabat-sahabat mulia, sehingga Khalid bin Walid mundur kembali, turun. Ternyata itulah strategi perang Khalid bin Walid. Dia sudah mengetahui di mana tempat bersembunyi. Kenapa? Karena dari kecil dia sudah dibawa oleh ayahnya, Walid Al-Mughirah, seorang tokoh kaya raya di kalangan kafir Quraisy. Dia sudah tahu tempat bersembunyi, dia turun ke bawah dan dia bersembunyi di bawah gunung. Orang semua menyangka Khalid sudah lari, tapi tidak, dia bersembunyi. Begitu dilihat umat Islam sudah menguasai medan peperangan, di depan sudah diporak-porandakan orang kafir sebanyak 3.000 orang itu sudah kocar-kacir,
Maka orang-orang sahabat mulia yang atas bukit tadi, di atas gunung tadi, turun ke bawah. Mereka turun ke bawah mengira bahwasanya peperangan sudah usai. Bukan dikarenakan mereka ingin mengambil ghanimah. Mereka mengira peperangan sudah selesai. Padahal Rasul mengatakan kepada mereka, tugas kalian itu berada di atas gunung. Apapun kejadian, jangan pernah turun ke bawah. Kendati kalian melihat ada burung pemangkan bangkai yang sudah memakan bangkai di bawah, maka kalian jangan turun. Tapi lihat, pada saat sahabat mulia meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Rasul, maka terjadilah kekacauan yang sangat luar biasa. Pada saat itu naiklah Khalid bin Walid kembali ke atas gunung Jabal Rumah. Maka dia memporak-porandakan pertahanan di atas yang hanya tinggal 5 orang. Semua yang di atas syahid. Dan pada saat itu Khalid bin Walid datang dari belakang, menghajar semua pasukan umat Islam yang sejumlah 700 orang. 700 orang itu porak-poranda, kocar-kacir. Rasul pada saat itu dikawal oleh 9 orang. 2 orang dari Muhajirin dan 7 orang dari Ansar. Dia yang mengawal Rasul pada saat terjadi kocar-kacir. Maka apa yang terjadi? Utbah bin Abi Waqqas, dia melempari Rasulullah SAW. Dilempari Rasul pada saat itu sehingga gigi Rasul itu patah karena dilempar oleh Utbah. Utbah di sebelah sana, sebelah orang kafir, dan sebelah Rasul yang mengawal Rasul ini adalah saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Coba bayangkan, satu rahim berbeda keberpihakan. Yang satu kafir, yang satu mengawal Rasul. Utbah melempar Rasul, sedangkan Sa'ad yang melindungi Rasul. Maka pada saat itu gigi Rasul itu patah dilempari oleh Utbah bin Abi Waqqas. Padahal Rasul pakai topeng besi. Rasul memakaikan 2 baju besi. Ini yang dinamakan dengan benar-benar tawakal. Pada saat Rasulullah menggunakan 2 lapis baju besi, ini yang dinamakan dengan benar-benar tawakal. Tawakal itu bukan berarti pada saat seseorang duduk bertapa di gua Jepang selama 40 hari, setelah itu keluar bisa terbang. Bukan itu. Tawakal yang sebenarnya itu adalah pada saat betul-betul upaya yang dilakukan, melindungi dirinya, menggunakan 2 lapis baju besi, memakai topeng besi, helm besi. Tapi apa yang terjadi? Gigi Rasul patah, dan di pelipis Rasul itu tertumbus 2 duri besi. Coba bayangkan, wajah mulia tersebut terluka hari itu. 2 pelipis besi itu menempel di wajah Rasulullah SAW. Pada saat itu terjadi kocar-kacir. Umat Islam itu sudah ada yang berlari pulang ke Madinah. Ada yang duduk di situ, putus asa. Sehingga pada saat itu salah seorang sahabat mulia Rasul yang bernama Anas bin Nadar. Anas bin Nadar ini tidak sempat ikut dalam perang Badar, dan dia ingin menebus kesalahannya tersebut. Maka dia katakan, dia berteriak, "Wahai orang-orang mukmin, ma balukum? Kenapa dengan kalian ini semuanya?" Mereka mengatakan, "Laqad qatala Muhammad, laqad qatala Rasulullah." Rasul itu telah dibunuh, wahai Anas. Maka Anas pada saat itu mengatakan, "Fama tadhunnu hayatukum ba'da hadha?" Terus bagaimana kehidupan kalian setelah meninggalnya Rasulullah SAW? Kalian itu mau ngapain setelah meninggalnya Rasul? Qumu, bangkit. Faqatilu kama qatala nabiyukum. Bangkit kalian semuanya. Sebagaimana mereka telah membunuh Rasul kalian, maka bunuh mereka semuanya. Anas bin Nadar membakar semangat para sahabat. Sehingga apa? Sehingga mereka tidak duduk lagi. Ayo berperang. Dan heroiknya Anas bin Nadar itu baru bisa dijatuhkan oleh orang kafir setelah 80 luka di tubuhnya. 80 luka. Dia baru terjatuh dan syahid. Begitulah hebatnya perjuangan para sahabat Rasul. Hari ini berapa luka yang sudah kita alami dalam memperjuangkan agama Allah ini? Berapa luka yang sudah kita alami?
Atau mungkin sama sekali kita tidak pernah mengalami luka dalam memperjuangkan agama Allah ini. Tidak pernah sama sekali kita memberikan sumbangsih apapun untuk memastikan ada orang yang akan menyembah Allah di masjid ini sampai dengan hari akhirat. Ini pertanyaan yang harus kita jawab. Apa yang sudah kita lakukan sehingga kita bisa mempunyai sebuah jasa, dan dengan jasa tersebut ada orang yang akan sembah Allah di masjid ini sampai dengan hari akhirat. Mereka sudah memastikan diri mereka terluka 80 luka sehingga mereka memastikan bahwasanya Islam itu sampai kepada kita sampai dengan hari ini dengan nikmatnya. Kita tidak pernah diminta untuk berperang Uhud lagi, namun kita diminta untuk memperjuangkan agama Allah ini agar apa? Agar ada orang yang memuji Allah sampai dengan hari akhir. Ini yang harus kita persiapkan, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Pada saat itu ada beberapa sahabat Rasul yang memang melindungi Rasul, dan pada saat Rasul dibawa lari ke bukit, ke gunung Uhud tersebut, Rasul tidak bisa menaiki gunung Uhud karena dia mempunyai tebing dan terjal, sehingga pada saat itu salah seorang sahabat Rasul yang bernama Talhah bin Ubaidillah, beliau memberikan pundaknya untuk diinjak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ingin diselamatkan. Rasul tadi sudah dikejar oleh orang-orang kafir. Pada saat dilihat seperti itu, beberapa sahabat mulia pada saat itu, diantaranya Abu Dujanah, memberikan punggung yang melindungi Rasulullah, dan punggung Abu Dujanah itu semuanya penuh dengan anak panah. Coba bayangkan bagaimana perjuangan mereka. Mereka menahan, Abu Dujanah menahan dirinya agar tidak terkena Rasulullah, dan Abu Dujanah mengatakan, jauh lebih mulia Rasulullah daripada punggungku, biar ku tahan semua anak panah tersebut dengan punggungku agar Rasul terselamat. Rasul dibawa lari ke tebing gunung. Pada saat itu dinaikkan oleh Talhah bin Ubaidillah. Apa yang dilakukan oleh Talhah? Talhah jongkok. Pada saat Talhah jongkok, Talhah mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasul, naiklah ke atas pundakku biar ku dorong engkau agar bisa naik ke dalam tebing, dalam tebing yang berada di dalam gunung Uhud. Dan itu tempat mulia. Kalau seandainya Bapak Ibu pergi haji, itu bisa melihat langsung di mana tebing tersebut. Kalau pergi umrah sama kami juga bisa menunjukkannya. Di mana Rasul bersembunyi, di mana setelah itu Rasul diobati dan salat, di mana Rasul mencuci lukanya. Itu semua tempat-tempat yang bersejarah di Uhud. Di situ merupakan tempat yang paling spektakuler. Kenapa? Karena perjuangan Islam ini dapat kita rasakan seindah ini hari ini dikarenakan perjuangan mereka. Pada saat Rasul naik ke atas pundak Talhah, maka pada saat itu Rasul mengatakan kepada Talhah, wajabat Talhah masuk surga. Ini yang hebatnya, pada saat langsung diberikan jaminan oleh Rasulullah SAW, sehingga semua para sahabat mengatakan, diantaranya Abdurrahman bin Auf mengatakan, tidak ada orang yang mendapatkan segala sisi dan lini kecuali didapati oleh Talhah pada hari Uhud. Dia mendapatkan semua kebaikan di Uhud itu didapati oleh Talhah. Kenapa tidak? Dia menaikkan naikkan Rasul ke atas bukit, ke atas gunung, ke atas tebing. Pundaknya digunakan untuk memperjuangkan Rasulullah agar Rasul selamat. Jarinya terputus. Ini semua putus nih. Pada saat dia menahan pedang, dan dia bangga dengan jari terputus tersebut. Dia katakan, jariku terputus pada saat aku memperjuangkan agama Allah. Jariku terputus pada saat aku memperjuangkan agama Allah. Hari ini berapa banyak jari kita yang kita gunakan untuk kita perjuangkan agama Allah. Terkadang kita tidak sadar memforward video berita yang itu bisa membuat pertikaian umat Islam, yang itu bisa membuat provokasi bagi saudara-saudara kita. Ini yang harus kita pertanggungjawabkan, jari-jari kita ini. Apakah jari-jari kita ini sudah kita gunakan untuk memperjuangkan agama Allah sebagaimana Talhah memperjuangkannya. Pada saat terjadi kocar-kacir tersebut, keluarlah
di bawah bukit Jabal Rumah tersebut diletakkan para wanita untuk membantu tim paramedis mereka. Konsumsi dan paramedis terdiri dari wanita. Pada saat itu yang ikut berperang diantaranya itu adalah Ibunda Aisyah, Fatimah, anak anda tercinta Rasulullah, dan Nusaybah. Nusaybah begitu melihat Rasul sedang diserang dan kacau balau, maka dia langsung keluar dari bawah bukit Jabal Rumah tersebut untuk ikut berperang dengan para kesatria lain. Seorang perempuan, coba bayangkan, dia pegang pedang lalu dia bertempur dengan kesatria. Para sahabat menjelaskan, meriwayatkan di dalam buku sejarah, luka yang dialami oleh Nusaybah itu lebih dari 10 luka di badannya. Terkena pedang, terkena anak panah, 10 luka, namun dia masih hidup. Coba bayangkan bagaimana perjuangan seorang Nusaybah. Dan pada peperangan Uhud tersebut, suami tercinta meninggal dunia, 2 anaknya meninggal dunia syahid dalam peperangan Uhud tersebut. Namun dia tidak kecut, dia tetap berjuang memperjuangkan agama Allah. Pada saat Rasul sudah naik ke atas tebing tersebut, bersembunyi di tebing tersebut, maka Rasul mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas, panah mereka semuanya. Maka pada saat itu Sa'ad mengatakan, wahai Rasulullah, anak panahku sudah habis. Maka Rasul mengatakan, demi jiwaku dalam genggaman Allah, tugasmu hanya memanah. Maka pada saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas mengambil anak panahnya, tidak pernah habis anak panah di dalam sarungnya. Dipanahin semua, sehingga pada saat itu itulah yang membuat orang-orang kafir mundur dari peperangan, sehingga mereka tidak bisa mengalahkan umat Islam. Sa'ad yang mempertahankan Rasul dan memanah mereka dengan anak panah yang tidak pernah habis. Setelah reda mereka itu kembali, orang-orang kafir sudah kacau balau juga. Maka pada saat itu Rasul diturunkan dan Rasul diobati. Ya, diobati. Kenapa? Karena di belakang kepala Rasul ini berdarah dan terus mengalir darahnya. Bayangkan, Fatimah pada saat melihat ayahandanya terluka seperti itu, dia mengatakan, tidak pernah ayahku yang tidak penuh dengan ujian. Hari ini dia terluka kembali. Ya, sehingga Fatimah mengambil ranting kurma lalu membakarnya, diambil debunya, ditempel di kepala Rasulullah SAW. Sehingga ini merupakan sebuah ungkapan kesedihan yang dialami oleh seorang anandanya. Selalu ayah itu selalu dalam ujian, selalu dalam keadaan diuji seperti ini. Dan hari ini ayahanda terluka seperti ini, dan dia menangis melihat ayahandanya seperti itu. Pada saat tersebut Rasul sedang diobati, maka Rasul menyuruh Ka'ab bin Malik, wahai Ka'ab, cari Sa'ad, tanyakan bagaimana kabarnya, sampaikan salamku kepadanya. Ubay bin Ka'ab diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mencari Sa'ad bin Rabi'. Nah, pada saat itu Ubay bin Ka'ab melihat di antara sekian banyak orang yang sudah tergeletak di dalam medan perang, dan pada saat itu Ubay bin Ka'ab menanyakan kepada Sa'ad bin Rabi', wahai Sa'ad bin Rabi'. Nah, lihat bagaimana kepedulian Rasulullah kepada sahabatnya. Aku diperintahkan oleh Rasul untuk mencarimu. Pada saat itu Sa'ad bin Rabi' sedang dalam keadaan sakaratul maut. Nah, pada saat itu Sa'ad mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, apa yang disampaikan oleh Rasul? Rasul menanyakan kabarmu dan menyampaikan salam kepadamu. Maka pada saat itu Sa'ad bin Rabi' mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay bin Ka'ab, sampaikan salamku kepada Rasulullah SAW, dan sampaikan kepada seluruh umat mukmin, orang-orang Islam, tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak mau menerima perintah Allah dan Rasulnya. Tidak ada alasan.
Tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak menerima apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, karena aku telah mencium aroma surga dari balik Uhud ini. Begitulah mereka merasakan sensasi surga langsung, sehingga pada saat kematian mereka sudah mendapatkan rasa surga tersebut. Ini yang dirasakan oleh Sa'ad bin Rabi. Pada saat itu ada anak kecil yang bernama Jabir bin Abdullah. Dia melihat ayahnya itu sudah dimutilasi. Bisa kita bayangkan. Dan hati itu, rasa itu bisa kita tanyakan sama anak-anak korban bom. Apabila dia melihat ayahnya ditembak di depan mata, apabila ayahnya disiksa di depan mata dia, keluarganya disiksa oleh di depan mata, sampai dengan hari ini dia belum bisa melupakannya. Dan itu terjadi dengan Jabir bin Abdullah. Begitu melihat ayahandanya Abdullah bin Haram itu dipotong hidungnya, dicongkel matanya, kupingnya dipotong, sedih, menangis. Jabir bin Abdullah, salah seorang sahabat Rasul yang paling banyak meriwayatkan hadis, menangis. Dan itu disebutkan di dalam Sahih Muslim. Aku menangis sangat luar biasa, tapi Rasul tidak melarangku. Menandakan apa? Menandakan kita boleh nangis pada saat orang tercinta meninggal kita. Jikli yang tidak boleh muba'u, yang tidak dibenarkan itu meratapi. Tapi kalau menangis air mata itu silahkan, tidak ada apa-apa. Dan ini terjadi sama Jabir. Pada saat itu Rasul datang menemui Jabir. Wahai Jabir, barusan malaikat Jibril mendatangiku. Dan dia berpesan kepadaku bahwasanya semua orang yang syahid ini, mereka semuanya ketemu sama Allah dan berbicara sama Allah. Itu kelebihan orang meninggal syahid. Semua mereka ini diangkat ruhnya dan berbicara langsung dengan Allah. Tapi ayahmu, itu dikatakan oleh Rasul, tapi ayahmu berbicara dengan Allah kifahan, berbicara dengan Allah tanpa ada tirai. Dan Allah bertanya kepada ayahmu, wahai Abdullah bin Haram, apa yang engkau inginkan, pintalah. Abdullah bin Haram mengatakan kepada Allah, wahai Allah, hidupkan aku sekali lagi biar aku bisa merasakan mati syahid. Begitulah indahnya mati syahid. Dia menginginkan, Abdullah bin Haram menginginkan dia mati sekali lagi agar dia bisa merasakan indahnya mati syahid. Maka Allah mengatakan tidak akan pernah bisa, karena hidup cuma sekali. Maka sampaikanlah berita ini kepada orang-orang setelahku, dan turunlah ayat, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Jangan engkau katakan kepada orang-orang yang syahid itu adalah orang-orang yang mati, bal ahya, akan tetapi mereka itu adalah hidup, akan tetapi kalian tidak tahu merasakannya. Ini yang terjadi dengan Abdullah bin Haram. Dan ada salah seorang orang tua tidak diberikan izin oleh anaknya untuk ikut dalam peperangan Uhud. Dikarenakan apa? Dikarenakan, mohon maaf, orang tuanya itu kakinya pincang. Dan dia berdebat dengan Rasul, berdebat dengan orang tuanya, mengatakan kepada Rasul, wahai Rasul, jangan engkau berikan izin kepada ayahku untuk berperang, karena dia orang yang cacat. Tapi apa dijawab oleh seorang ayah tersebut? Ya Rasulullah, uridu an atihal jannah birijli hala. Aku ingin injak surga dengan kaki pincangku, wahai Rasul. Dia menginjak surga dengan kaki pincangnya. Dan Amr bin Jumuh itu syahid di dalam perang Uhud dengan kaki pincangnya, dan dia mengatakan, aku telah mencium aroma surga dari Uhud ini. Itulah keinginan di antara para sahabat. Pada saat mereka langsung bisa merasakan sensasi surga, dikarenakan apa? Perjuangan mereka, dedikasi mereka membela agama Allah dan ketulusan hati mereka. Mereka hanya mempunyai satu, ingin membela agama Allah agar bisa memastikan bahwasanya agama Allah ini ada yang menyembahnya sampai dengan hari akhirat. Ini merupakan perjuangan para sahabat Rasulullah SAW. Dan yang paling spektakuler lagi, seorang pengantin baru hari ini nikah, malam berhubungan suami istri, lalu di malam harinya mendengarkan panggilan dari Bilal. Mendengar panggilan dari Bilal, dia mendengarkan panggilan hayya 'alal jihad ya mukmin. Dia mendengarkan di Madinah suara Bilal. Pada saat itu dia barusan berhubungan suami istri,
dan dia keluar dari rumahnya tanpa mandi junub. Pada saat itu Rasul memerintah kepada para sahabatnya, cari khandalah, cepat cari khandalah, karena para malaikat sedang sibuk untuk mensucikannya, memandikannya, dikarenakan dia semalam tidak sempat mandi junub dan dia berperang. Karena apa? Karena dia tidak mau dikatakan oleh Allah dan Rasulnya sebagai orang-orang munafik yang berlindung dengan pengantin baru, tidak mau ikut berperang. Maka pada saat itu para sahabat semuanya menemukan khandalah sudah dikafankan dan dimandikan oleh malaikat. Begitulah kehidupan mereka. Pengantin baru begitu mendengar panggilan untuk berjihad, langsung mereka bergegas untuk membela agama Allah ini. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, Rasul menangis sangat luar biasa pada saat melihat jenazah pamannya. Pamannya Hamzah itu merupakan orang yang paling dicintainya. Dikarenakan apa? Pada saat Hamzah masuk Islam, saat itulah Rasul baru bebas untuk bisa berdakwah. Tidak ada yang mengganggunya. Dulu sebelum Hamzah masuk Islam, itu tidak ada orang yang berani apabila mereka salat itu pasti diganggu. Maka kalau Bapak Ibu sedang pergi umrah ataupun haji, sedang bertawaf, itu yang harus dibayangkan, itu harus hadir rasanya, itu adalah di tempat pelataran kita tawaf itu, di situ kepala Rasul pernah diinjak oleh Rasul. Nada migilha ina tengah kesemayang, Rasul lagi salat itu diinjak kepalanya. Rasul lagi salat di Ka'bah itu dilempari dengan kotoran. Coba bayangkan. Ibnu Mas'ud itu lagi salat itu diseret. Ibnu Mas'ud, Abu Zar al-Ghifari begitu salat itu dipukuli sampai dengan pingsan. Maka kalau kita hadir rasa seperti itu pada saat kita akan tawaf, pada saat kita tawaf itu pasti kita nggak sanggup tahan. Karena di tempat mulia tersebut penuh dengan siksaan para sahabat Rasul. Begitu Hamzah masuk Islam, pada saat Rasul sedang disiksa, sedang salat itu dipojoki, ditimpuki, dipukuli sehingga terpojok ke sudut Ka'bah, maka dari kejauhan datang Hamzah. Mereka begitu melihat Hamzah dari kejauhan langsung berhenti mengintimidasi Rasul. Begitu takutnya. Dan dia mengatakan kepada Abu Jahal, apa yang dikatakan oleh keponakanku? Abu Jahal menjawab, dia telah berdusta, mengatakan agama nenek moyang kita adalah ditumbuk. Belum sempat habis Abu Jahal berbicara, langsung ditumbuk sama Hamzah. Mulai hari ini aku beriman terhadap apa yang disampaikan oleh keponakanku. Siapapun yang mengganggunya, maka anak panahku akan menembus badannya. Coba bayangkan, itu adalah perlindungan yang sangat luar biasa dari seorang paman. Dan hari itu Rasul menangis sangat luar biasa melihat pamannya itu dibelah dadanya. Dadanya sudah tidak, jantungnya sudah tidak ada lagi, dimakan oleh Hindun. Siapa yang membunuhnya? Wahsy, seorang budak. Dan dari bagaimana cara dia membunuh? Dia membunuh Hamzah itu dengan menembak, dengan melempar lembing, tombak, sehingga terkena kemaluan. Karena di sini kan tidak terproteksi dengan baju besi, maka dilemparlah sehingga Hamzah pada saat itu jatuh dan dibunuh, dan dibelah dadanya, diambil jantungnya, dikasih untuk Hindun dan dikunyah-kunyahi. Sehingga pada saat Wahsy Futuhul Makkah masuk Islam, Rasul mengatakan, kalau boleh Wahsy jangan dulu ketemu sama saya. Ya, wajar menyatakan cikata tampai, ya, menyenau rumpuh abuar, ya. Tapi Rasul tidak dendam. Begitulah mulianya akhlak Rasulullah. Dan Rasul melihat sendiri pamannya itu dibelah dadanya dan menangis yang sangat luar biasa. Dan Rasul menangis pada saat melihat seorang anak muda yang bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini adalah orang yang diantara orang yang pertama sekali masuk Islam, ya. Dan dia terkenal sangat parlente, orangnya ganteng, orangnya nencis. Ini anak muda. Dan setiap dia lewat di lorong di Mekah, orang itu pasti akan tahu barusan yang lewat adalah Mus'ab bin Umair. Kenapa? Karena dari parfumnya. Ini bayangkan, tinggal parfum melikut punya lewat banyak.
Dumnan kaya Mus'ab. Tapi begitu Mus'ab masuk Islam, itu semua fasilitas diboikot oleh ibundanya. Semua fasilitas diboikot. Sehingga apa yang terjadi? Suatu hari Rasul mengatakan kepada orang-orang di Madinah semuanya, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ma ra'aitu bi Makkah ahsanu limmah wala arqa hullah wala an'ama min ni'matin Mus'ab ibn Umair. Aku tidak pernah melihat di Mekah ada orang yang paling nikmat, yang paling hebat, yang paling ganteng kecuali yang dimiliki oleh Mus'ab bin Umair. Dan Ali mengatakan, Ali radhiyallahu anhu pada saat dalam majelis ilmu Rasul mengatakan, inna lajulusa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami sedang dalam majelis ilmu Rasul. Fatala'a alaina Mus'ab ibn Umair. Maka melintaslah Mus'ab ibn Umair. Ma alaihi illa burdatun lahu maqru'atun bifaurin. Maka dia memakai baju yang sudah compang-camping. Bayangkan baju Mus'ab bin Umair, salah seorang duta pertama Islam, itu bajunya itu sudah 18 tempelan. 18 tempelan. Ada baju kita hari ini yang 18 tempelan? Naruhung 18 boh. Falamma ra'ahu Nabi alaihi salatu wassalam fabaka alaih. Maka pada saat Rasul melihat kondisi Mus'ab yang dulunya sangat luar biasa nencisnya, begitu dia beriman kepada Allah, memperjuangkan agama Allah ini, memasukkan Islam, seluruh orang Madinah itu oleh Mus'ab. Mus'ab yang mengetok pintu, ayo beriman kepada Allah, ayo beriman kepada Allah. Sebelum Rasul hijrah, Mus'ab lebih dahulu yang datang ke Madinah, sehingga Madinah semuanya beriman. Dikarenakan apa? Dikarenakan Mus'ab bin Umair. Fabakan Nabi alaihi salam. Maka Rasul menangis melihat kondisi Mus'ab yang bajunya itu sudah compang-camping, dijahit. Dikarenakan apa? Dikarenakan nikmat yang dulu dirasakan oleh Mus'ab. Dan hari itu Rasul melihat sendiri. Rasul melihat Mus'ab pada saat dia sudah syahid dalam perang Uhud, kain kafannya tidak cukup, ditarik ke atas nampak kakinya, ditarik ke bawah nampak kepalanya. Pada saat itu maka Rasul menutupi kakinya dengan pelumpah kurma. Disitulah turun ayat yang barusan kita bacakan. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih faminhum man qada nahba wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Disitulah turun ayat tersebut dan membuat ini adalah sebuah refleksi bagi kita semuanya. Dan Nusaybah yang terluka, lebih dari 10 luka tadi, pada saat Rasul sudah mengumpulkan para sahabatnya, Rasul memuji Nusaybah. Apa yang dikatakan oleh Rasul kepada Nusaybah? Wahai Nusaybah, keluargamu jauh lebih baik dari keluarga fulan. Kenapa tidak? Karena suaminya meninggal dunia, 2 anaknya meninggal dunia dalam peperangan Uhud tersebut. Rasul selalu mengatakan, wahai Nusaybah, keluargamu jauh lebih baik dari keluarga fulan. Keluargamu jauh lebih baik dari keluarga fulan. Keluargamu lebih baik dari keluarga fulan. Maka pada saat itu Nusaybah meminta kepada Rasulullah, wahai Rasul, pintalah kepada Allah agar aku bisa menjadi pendampingmu nanti di surga. Maka Rasul bermunajat kepada Allah, Allahumma ja'alhum rufaqa'i fil jannah. Ya Allah, jadikanlah Nusaybah beserta seluruh keluarga besarnya sebagai pendampingku di surga. Hari ini apa yang sudah kita minta sama Allah? Pernahkah kita memastikan diri kita, keturunan kita, generasi kita semuanya akan menjadi pendamping Rasulullah? Atau paling tidak kita meminta, ya Allah, berikanlah kesempatan kepada saya untuk bisa menatap wajah Rasul, dan pada saat saya ditatap oleh Rasul, Rasul sedang tersenyum melihat saya. Ini yang harus kita mintakan, harus kita persiapkan. Dan bahkan nanti di hari akhirat, pada saat kita berada di Haud, akan diberikan syafaat oleh Rasulullah. Dan sungguh kaget kita, Rasul mengenal nama kita, padahal kita tidak pernah bertemu dengannya. Rasul akan memanggil nama kita, ya Abdullah, ya Abdul Karim, ya Damanhur, ya siapa? Nanti Rasul, kenapa Rasul bisa mengenal? Saya tidak pernah ketemu, saya tidak pernah berjumpa. Rasul kok tahu? Inilah yang harus kita persiapkan pada saat kita masih diberikan umur panjang ini. Lakukan amal-amal saleh, jangan tebar kebencian sesama kita. Lakukan amal-amal saleh. Dan pada saat kita melakukan amal saleh tersebut, kita ungkapkan inilah bentuk
kecintaan kita kepada Rasulullah. Kenapa kita pergi salat subuh? Tadi hujan. Kenapa kita mau keluar dari rumah? Bukan karena ada ustadznya, bukan karena ada penceramahnya, tapi karena kita ingin menunjukkan, wahai Allah, aku mencintai Rasulmu. Karena beliau mengatakan salat subuh itu jauh lebih baik, dan salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Maka aku keluar untuk melaksanakan salat subuh karena diperintahkan oleh Rasulmu. Semua aktivitas yang kita lakukan, hadirkanlah rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kalau tidak, maka sungguh kehidupan ini akan menjadi sia-sia bagi kita semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jemaah semuanya, sehingga kita bisa meningkatkan keimanan dan kecintaan kita kepada Rasulullah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.